Satu di antaranya harus bisa mendengar pesan dari semesta dan para leluhur untuk bisa pantas disebut Satrio Piningit Sinisihan Wahyu. Dia saat ini ada di ujung. Good talks, very agreeable. I said in the United Nations several years ago. Ya, soalnya adalah memang tergantung kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Sugeng rawuh, sana kadang kinasih, mugil tansah pinanggi karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Tak ada yang kebetulan, semua sudah sesuai dengan lelaku buah dari apa yang ditanam. Mungkin ini kalimat yang tepat untuk kondisi Nusantara saat ini. Jiwa-jiwa satria para leluhur era kemerdekaan adalah titisan moyang zaman kerajaan kuno terdahulu. Lahir dari bumi para satrio dan pewaris tahta Nusantara, sudah sepantasnya kita kembali mengkaji wejangan-wejangan para leluhur kita terdahulu. Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dari pasangan Raden Sukeme Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyuman Rai. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS, Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari masyarakat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto, yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Dari sinilah, rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menggelora. Desember tahun 1929, Soekarno ditangkap Belanda dan dipenjara di Bangcuy. Tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah, Soekarno membuat pledoi Indonesia menggugat. Namun semangat Soekarno tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942 Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni tahun 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro, sedangkan ibunya bernama Sukirah. Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober tahun 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartina, seorang anak pegawai Mangkunegaran. Jenderal Besar Hari M. Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan peta, komandan resimen dengan pangkat mayor, dan komandan batalion berpangkat letnan kolonel. Setelah meletusnya G30 SPKI,
Sidang Istimewa MPRS Maret tahun 1967 menunjuk Pak Harto sebagai pejabat presiden, dikukuhkan selaku Presiden ARI kedua, Maret tahun 1968. Pak Harto memerintah lebih dari 3 dasawarsa lewat 6 kali pemilu, sampai ia mengundurkan diri 21 Mei tahun 1998. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni tahun 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Ali Abdul Jalil Habibie dan Tuti Merini Puspawardojo. Peraih penghargaan bergengsi Theodore Van Karman Award itu 10 tahun kuliah, hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude. Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden ARI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden ARI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie. Abdurrahman Wahid menjabat Presiden ARI keempat mulai 20 Oktober tahun 1999 hingga 24 Juli tahun 2001. Beliau lahir tanggal 4 Agustus tahun 1940 di Desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama. Awal tahun 1980 Gus Dur dipercaya sebagai Wakil Khatib Syuriah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku, dan budaya. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya. Karir yang dianggap menyimpang dalam kapasitasnya sebagai seorang tokoh agama sekaligus pengurus PBNU dan mengundang cibiran adalah ketika menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta DKJ pada tahun ke-1983. Beliau juga menjadi Ketua Juri dalam Festival Film Indonesia FFI tahun 1986 ke-1987. Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri lahir di Yogyakarta, 23 Januari tahun 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah Wakil Presiden ARI yang ke-8 di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari Presiden ARI pertama yang juga proklamator, Soekarno. Masuknya Megawati ke kancah politik berarti beliau telah mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarga itu ditabraknya. Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI. Walau tergolong tidak banyak bicara, ternyata memang berhasil. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden ARI ke-6. Beliau merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu presiden putaran kedua, 20 September tahun 2004. Lulusan terbaik Akabri 1973 yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur. Batalion Linut 330 salah satu dari 3 batalion di Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang atau Kostrat yang memiliki nama harum dalam operasi militer. Ketiga batalion itu ialah Batalion Infanteri Lintas Udara 330 Tridharma, Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Dirgahayu, dan Batalion 305 Tengkorak. Sejak lahir pada 21 Juni tahun 1961 di Rumah Sakit Brayat Minulyo, Joko Widodo tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di tepi sebuah sungai di Solo. Hidup mereka sangat sederhana. Ayah Jokowi yang sehari-hari menghidupi keluarga dengan berjualan kayu. Pada Maret tahun 2012, PDIP dan Partai Gerindra mengusung Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilu Kada DKI Jakarta ke-2012.
Pasangan calon ini berhadapan dengan 5 pasangan calon lain dan berhasil menduduki posisi teratas pada pemilu kada putaran pertama. Pesan alam sudah disampaikan, para leluhur sudah merestui siapa yang akan membuka tabir misteri Satrio Piningit untuk mengembalikan Nusantara dalam kejayaan. Suara langit mengilhami 2 pewaris tata Nusantara yang akan meneruskan perjuangan para leluhur. Keduanya memiliki keistimewaan masing-masing. Satu di antaranya harus bisa mendengar pesan dari semesta dan para leluhur untuk bisa pantas disebut Satrio Piningit Sinisihan Wahyu. Dia saat ini ada di ujung Sugeng Rawuh, sana kadang kinasih, mugil tansah pinanggi karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Gunung Kelut meletus, batu, kerikil, dan debu terlontar ke udara. Di balik duka melihat saudara-saudara kita panik mengungsi, terbetik sebuah harapan membaca tanda. Bakal datang pemimpin baru berwatak satria, atau menyerupai pendeta, mirip Jayabaya yang sidik paningale meramal zaman hari depan, atau Tunggul Wulung yang berani menjaga kedaulatan negeri. Jagat api terus bergolak, setelah Gunung Sinabung sekian lama. Kini Gunung Kelut yang ada di Blitar Kediri, Jawa Timur, menunjukkan keperkasaannya. Gunung-gunung yang lain rasanya akan menyusul, karena tercatat 22 gunung berapi di negeri ini, sekarang berstatus awas dan waspada. Gunung meletus taklah selalu ditafsir bencana. Dalam kosmologi Jawa disebut bahwa reaksi giri sebagai pertanda bahwa jagat manusia akan berubah. Suksesi memang pasti terjadi karena Jokowi sudah 2 periode. Tetapi gunung bergantian bergolak sebagai tengara. Penungguan sosok pemimpin yang bakal datang itu umum disebut sebagai menunggu datangnya Satrio Piningit. Satria yang diharap-harap mampu menyudahi batin rakyat yang resah dan gelisah melihat jalannya negara dan tindak pemimpin yang tidak amanah. Maka jika meletusnya Gunung Kelut diasumsikan seperti itu, selain sebagai tengara datangnya pemimpin baru, juga dimaknai sebagai reaksi kemarahan terhadap zaman yang terjadi. Mirip letusan gunung ini di tahun 1966, sehabis pemberontakan PKI. Crashing down the mountainside.
Dalam peta mistik, setiap letusan gunung itu sama sebagai pemberi tengara. Gunung Merapi memberi sinyal akan terjadinya suksesi pucuk pimpinan negeri, tetapi kurang spesifik memberi gambaran siapa yang akan mengambil posisi sebagai Satrio Piningit yang kelak tampil sebagai Satrio Pinilih. Itu karena gunung ini dianggap sebagai representasi Manjing menyatunya Trah Mataram yang terbelah. Secara metafisika sebagai boyong praja. Maka di gunung ini, pemangkunya disebut sebagai Kiai Sapu Jagat, juga ada pasar setan yang khas rakyat jelata. Gunung Kelut tidak seperti itu, gunung ini dengan sangat detail memberi gambaran sosok yang akan datang memimpin. Ada dua tokoh yang dipercaya sebagai pemilik gunung ini. Dia adalah Senopati Tunggul Wulung, juga Sri Aji Jayabaya. Jika Tunggul Wulung berwatak satria yang berani bertaruh nyawa demi negeri yang dicinta, maka Sri Aji Jayabaya adalah raja cerdas berwatak Wisnu, tahu segala yang belum terjadi, dan ahli strategi dalam menyatukan negeri. Adakah dengan begitu Satrio Piningit yang bakal hadir sebagai Satrio Pinilih nanti berasal dari priai, ataukah datang dari manusia yang mempunyai keluhuran budi demi perbaikan negeri? Kendati dua-duanya sama baik seperti makna tersirat dari gejolak letusan Gunung Kelut, tetapi masih ada pertanda lain yang perlu ditunggu. Itu adalah reaksi gunung lain yang diramal bakal menyusul. Gunung-gunung yang letusannya akan menegaskan dari mana Satrio Piningit yang ditunggu berasal, terletak pada Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Jika Gunung Bromo yang membuat panik akibat letusannya, maka ditafsir Satrio Piningit yang datang nanti adalah tipe Satria. Mitos Joko Segar dan Roro Anteng di suku Tengger adalah sketsa yang mengasumsi itu. Dan dari mitos ini pula, acap letusan Gunung Bromo disebut sebagai penggembira. Meletus sendirian tidak ditafsirkan sebagai tengara perubahan tata hidup negara dan penguasanya. Gunung-gunung yang letusannya akan menegaskan dari mana Satrio Piningit yang ditunggu berasal, terletak pada Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Jika Gunung Bromo yang membuat panik akibat letusannya, maka ditafsir Satrio Piningit yang datang nanti adalah tipe Satria. Sebab dalam pandangan mistik, Gunung Semeru adalah gunung tua yang disakralkan, representasi dari Mahameru sebagai paku bumi Pulau Jawa. Itu tersurat dalam Tantu Panggelaran, kitab kuno yang berasal dari Kerajaan Singasari. Tokoh yang dianggap manjing dalam gunung ini pun luar biasa. Dia adalah Semar yang diyakini sebagai jati diri orang Jawa. Semar adalah simbol peluhuran budi, kesederhanaan manusia, tetapi juga lambang sakti.